Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi kita bersua di channel Menuntut Ilmu Mengejar Hikmah. Kali ini kita akan di konten kajian langsung, dan ini adalah merupakan hari ke-15 yang masih berbicara tentang kisah Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita tiada henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga malam ini kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita membahas firman Allah dalam Al-Quran, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami firman-Nya agar bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga ilmu beliau sampai kepada kita, dan yang terpenting adalah insyaallah di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Baik, malam ini kita lanjutkan kajian tentang Nabi Isa. Kemarin kita sudah berhenti pada pembahasan bagaimana Isa itu menjadi rahmat. Kedatangan Isa di muka bumi ini dengan melalui perantaraan kandungan Maryam diberikan oleh Jibril, melalui Jibril, seorang anak yang bernama Isa, dalam kondisi tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Ya, dalam keheranannya dikatakan bahwa Jibril berkata, inilah sebagai tanda bagi seluruh manusia, sebagai tanda, sebagai ayat, sebagai firman, ya, kemudian, dan itulah yang menjadi rahmat. Jadi perlu diketahui bahwa rahmat itu ya ternyata bisa diupayakan, bisa diusahakan, meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang diberikan rahmat oleh Allah ya tanpa kita membatasi kekuasaan Allah. Ada yang ya, diberikan secara langsung, namun kalau kita periksa ke belakang, semua yang diberikan rahmat itu selalu ada latar belakangnya, dan itu masing-masing berbeda-beda. Ya, kita selalu berupaya apa yang kita lakukan ini, apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan selalu berujung agar kita semua mendapatkan rahmat ya. Tetapi Allah sudah memberikan jalan, Allah sudah memberikan cara, Allah sudah memberikan teknik bagaimana cara kita agar mendapatkan rahmat itu menurut petunjuk yang dijelaskan melalui kisah 3 Nabi secara paket ya, sepaket: Zakaria, Yahya, dan Isa. Jadi melalui teknik itu tentu kita tetap berdoa, meminta, karena tidak boleh juga ada ada keyakinan atau ada sebuah kepastian bahwa kalau saya kerjakan seperti ini, dipastikan bahwa saya akan mendapatkan rahmat. Ya.
Tetap kita merendahkan diri kepada Tuhan dengan metode Zakaria, cara berdoa orang kafir. Posisi jasad kita tetap menengadahkan tangan kita ke atas kepada Allah. Ya, tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita rubah posisi tangan menjadi doanya orang-orang yang beriman, yang tadi meminta kepada Allah dirubah menjadi bertindak atas nama Allah atau sebagai hamba Allah. Ya, baik. Dalam perjalanannya, ya, jadi kita sudah pahami gambar ini dari gambar surah 4 ayat 1. Ya. Di sini Zakaria yang selalu terikat oleh ruang dan waktu, badannya lemah, rambutnya beruban, istrinya mandul, ya. Kemudian dikaruniai seorang anak bernama Yahya. Ya. Jadi terhadap dua sisi ini dikiaskan bahwa ini yang bermakna wanita, makanya disebut sini sebagai istri Zakaria yang mandul. Yahya bermakna laki-laki. Namun terhadap perjalanan antara jiwa dengan ruh, ini yang bermakna wanita, maka diceritakanlah dia dalam kisah Maryam, ya, yang bergerak ke arah sebelah timur, dan ini yang bermakna laki-laki. Jadi kalau dihitung secara keseluruhan, maka hanya ini yang bermakna laki-laki, yang lain bermakna wanita. Demikian juga kalau naik lagi ke atas, lebih ke atas lagi, maka ini yang bermakna laki-laki, yang lain itu bermakna wanita. Jadi yang disebut dengan wanita itu adalah pembungkusnya, hijabnya, isinya itu yang laki-laki. Ya, hijab ini tergantung, tidak berpengaruh terhadap jenis kelamin. Berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan, tetap dia bernilai sebagai wanita. Isinya bermakna laki-laki. Baik, kita lanjutkan kisah-kisah. Surat 19 ayat 20, berhenti pada ayat berapa kemarin? Surat 19 ayat 21 dulu kita baca. Kita baca dulu ayat 21. Surat Maryam ayat 21. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Kejadian datangnya Jibril terhadap Maryam itu merupakan suatu tanda. Garis bawah itu ya, suatu tanda, suatu kode, suatu simbol atau lambang yang membawa makna. Jadi tanda, suatu tanda yang membawa makna. Ada apa makna di balik itu? Misalkan saja kalau kita berjalan kemudian melewati sebuah perempatan jalan, ya, kita melihat sebuah tanda, misalnya seperti ini. Ini ada tanda di situ, pinggir jalan. Ya. Kalau kita membaca tanda ini, ya, kita tidak mengatakan ada S yang diberi strik, tidak seperti itu ya. Kalau kita baca tanda ini, apa maksudnya? Dilarang berhenti. Jadi antara tanda dengan makna, ya, tidak selamanya disebut sesuai dengan tanda yang kita baca itu. Demikian pula kedatangan Jibril terhadap Maryam. Karena ada pertanyaan, semua orang bertanya kisarannya seperti ini.
tidak mengerti makna apa ada di balik itu ya. Jibril dalam bentuknya datang sebagai wujud laki-laki menunjukkan bahwa dia adalah isi. Maryam adalah wadahnya. Jadi pembicaraan antara Jibril dengan Maryam adalah antara isi dengan bungkusnya. Karena ketika datang Jibril dalam wajahnya laki-laki yang sempurna, ya harus ditolak dulu. Karena yang asli tidak bisa ditolak. Nah, ya, katakan la ilaha illallah, tolak dulu. Jangan, pergilah kamu dari sini. Jadi bukan seperti yang kita bayangkan, yang sama kita bayangkan seperti ini bentuknya, ya. Ada laki-laki, ada perempuan, kemudian laki-laki menggauli perempuan sehingga terjadi kehamilan, gitu ya, gitu dulu. Sekarang tidak boleh seperti itu. Cara membaca tanda itu seperti ini. Tidak perlu dibilang dijelaskan, bilang ada S, ada strip, ya, ada papan plat dipasang di pinggir jalan. Tidak ada manfaatnya harus seperti itu. Manfaatnya adalah ini tidak boleh berhenti. Prakteknya yang memahami tanda ya harus jalan terus, tidak boleh berhenti. Ya, mengerti maksudnya? Karena perdebatan selalu muncul ketika ini yang dibahas. Baik, sebagai tanda, nah, yang terpenting adalah sebagai rahmat. Ayat 22. Ayat 22. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ya, jadi kita gambar kita perhatikan gambar di mana Maryam ketika mendapatkan kedatangannya Jibril, ketika dia sudah bergerak ke arah timur, ya, lalu dia membuat hijab, ini hijab, berapa caranya ya, buat hijab, lalu dia bertemu dengan Jibril, terjadi pembicaraan kayak tadi, ya, lalu kemudian Maryam mengandung, ya, lalu dia menjauh dari situ, menjauh dari tempat itu, sampai ke, ya, lihat menjauh lagi, menjauh mengarah ke sini ya. Sampai dia mendekati sebuah pohon. Ayat 23 dulu. Ayat 23. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ya. Jadi Maryam menjauhkan diri ke tempat yang jauh dan mendekat ke pohon. Perhatikan pohon. Turun lagi sih. Berarti ini yang bermakna pohon. Ya, bisa lihat. Lalu kemudian diperintahkan kepada Maryam, goyanglah pangkal pohon kurma ke arahku. Kata dulu, karena dia merasa sakit, karena sakit yang dirasakan memaksa dia untuk mendekati pohon kurma. Karena rasa sakit yang dia alami mengandung Isa menjadikan dia mendekati pohon itu. Itu kalau Maryam terhadap Isa. Kalau Adam dan Hawa dilarang mendekati pohon. Sebelumnya Adam dan Hawa tinggal di surga, di wilayah surga ya. Ya.
Di atas ini rahasia. Ini aku, tempatnya di atas rahasia. Rahasia. Kemudian diturunkan ke surga setelah bala syahidna. Setelah syahidna diturunkan, ditempatkan di surga. Ya. Sudah ada pasangannya. Di atas tidak ada pasangan. Di sini ada pasangan. Sudah ada dua. Adam dan Hawa namanya. Maryam dan Isa dalam makna yang lain. Kalau Maryam dan Isa karena terpaksa kesakitan dia mendekati pohon. Kalau Adam dan Hawa dilarang mendekati pohon. Kalau kau dekati pohon itu, kau akan menjadikan kamu zalim dan bodoh. Ya. Pohon larangan. Tapi kalau seandainya Adam dan Hawa tidak mendekati pohon itu, ya, tidak akan terjadi manusia. Seandainya tidak mendekati pohon yang dekat-dekat surga, Adam dan Hawa digoda oleh iblis, datang dalam bentuk, ya, Adam dan Hawa di surga, ya, Adam dan Hawa yang tinggal di surga didatangi iblis yang menyerupai sosok ular. Sosok ular. Ini Maryam dengan mengandung Isa mendekati pohon, terpaksa, kesakitan. Jangan kamu dekati pohon itu, tapi karena rasa sakit yang dia alami memaksa dia untuk mendekati pohon. Jangan kamu dekati pohon itu, tetapi rasa sakit menjadikan dia memaksa untuk mendekati pohon. Seandainya tidak mendekati pohon, tidak terlahir ke seperti ini. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan dulu ceritanya Maryam tadi. Kita baca ulang ayat 23 pelan-pelan. Ayat 23. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Ya. Dalam perjalanannya dari wilayah surga kemudian berpindah ke alam yang berbeda, saya bahasakan begitu karena tidak bisa kita sebut dari alam surga diturunkan ke neraka, ya, tidak bisa. Ke alam yang berbeda, melewati sebuah kematian. Ya, dari rahasia dihijab oleh cahaya melewati sebuah kematian, tetapi dalam bahasa ini disebut sebagai kegelapan. Ya, kegelapan itu sama dengan kematian. Aku dikandung oleh ibu dalam 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama, meskipun aku dihijab oleh cahaya, disebut dengan kegelapan karena aku terhijab untuk bisa melihat Tuhan, untuk mengatakan syahidna terhijab.
terbungkus, sebutlah kegelapan. Kata kegelapan itu sama dengan kematian. Dari wilayah surga, di sini ruh wilayah surga, masuk ke alam jiwa, ini juga mengalami kematian. Dari jiwa menerima amanah masuk ke jasad, itu juga kematian. Makanya dibahasakan setiap nafs akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafs akan mengalami kematian. Sini maksudnya bukan setiap diri. Kalau diri ini yang dimaksud biar tidak pakai ayat, jelas sih. Tidak ada orang yang bisa bertahan sampai, ya kalau mulai Nabi Adam 1000 tahun mungkin. Umur kita sekarang biar tidak pakai ayat pasti mati. Jadi ayat itu mengarah ke sini. Ini namanya nafs, dari nafsul wahidah. Ini juga nafs. Nafs itu apa? Diri ya. Nafsu itu diri. Kalau dari diri muncul pasangannya Hawa, itu disebut dengan hawa nafsu. Jadi bedakan dulu antara nafsu dengan hawa nafsu. Nafsu itu diri, hawa nafsu itu ya bisa keinginan. Kita maknakan keinginan, ya, karena dia sudah bermakna wanita. Nafsu itu laki-laki, hawa nafsu itu perempuan. Ini nafs. Sekarang adalah nafs, diri dalam kondisi berjasad begini. Setiap nafs ini akan mengalami kematian, dan al-mautu babun, kematian itu pintu. Pintu dari sini ke sini melewati pintu, kematian namanya. Dari sini ke sini melewati sebuah pintu, namanya kematian. Dari sini ke sini melewati pintu, kematian. Dari sana ke sana, dari jasad ke jiwa melewati sebuah pintu, namanya kematian. Dari jiwa ke ruh melewati pintu, kematian. Ya. Dari ruh ke rahasia melewati sebuah pintu, kematian. Kalau sudah melewati dua pintu dari jasad kita ini, dua kali melewati pintu kematian, itu yang disebut dengan ulul albab. Ulil albab, biasa kita dengar ulil albab, dekat diartikan situ orang-orang mempergunakan akal. Sudah dua kali melewati kematian, membunuh 99 jiwa dengan membunuh 1 jiwa lagi. Bisa. Sesudah ini baru disebut dengan ulul albab, bisa memahami Al-Quran. Wa ma yasakaru ila ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulil albab. Ulil albab itu sudah melewati pintu-pintu, namanya pintu kematian. Nah, dalam perjalanan ini dikiaskan pintu ini adalah sebuah pohon. Jangan dekati pohon itu. Bisa, tapi karena Maryam mengandung Isa, memaksa dia untuk mendekati pohon ini. Nah, seandainya kata Maryam, seandainya aku dilupakan pada saat ini, seharusnya dia dilupakan. Karena apa? Karena dia mengandung Isa. Maryam ini bungkusnya. Maunya itu Maryam, jangan pakai saya, lupakan saya. Ini yang penting, ini yang saya bawa ini. Ya, kata Kamar ini, ya ini dibungkus dengan dos. Ya, cukup ini. Ingat minyak, jangan ingat dosnya. Meskipun kalau kita lihat dosnya bilang, oh itu mie. Maunya seperti itu Maryam, lupakan aku. Karena dia membawa ini.
Inilah yang menjadikan ya sakit kita ini. Dari sesuatu yang enak, dari sesuatu yang nikmat berada di wilayah surga, mendekat ke sini, turun ke sini, menderita kita ini. Tetapi kalau tidak menderita kayak begini sampai turun di muka bumi seperti ini, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya itu surga. Kalau dari sebelumnya, dari tempat kita rahasia bersama Tuhan, kenikmatan itu tidak ada bandingnya. Begitu diturunkan di surga, tidak ada nilainya surga dibandingkan kenikmatan bersama Tuhan. Pernah dengar bahasa itu? Tidak ada nilainya surga dibandingkan kenikmatan bersama Tuhan. Surga itu hampa. Tetapi surga ini kenikmatannya luar biasa. Bagaimana caranya dirasakan? Diturunkan dulu ke sini, jadi dulu khalifah, menderita dulu. Lapar, sakit, capek, rasakan dulu itu. Supaya bisa nikmati. Seandainya sebelumnya seandainya kita tahu bahwa ya di dunia ini akan menderita, di dunia ini akan kelaparan, di dunia ini akan kesakitan, tidak ada orang mau tinggal di sini. Seandainya dia masih ingat peristiwanya ketika dia masih di surga, maka dibuatlah manusia itu zalim dan bodoh, tidak tahu apa-apa. Nah, lupa semua peristiwa gaibnya sebelumnya. Ya. Jadi untuk apa dibuat lupa? Supaya manusia terlahir sebagai manusia. Tujuan Allah apa? Menjadikan khalifah di muka bumi, itu harus sesuai. Menjadikan khalifah di muka bumi. Ya, dalam perjalanannya kita sudah berada di sini, ya, perjalanan mendapatkan rahmat. Zakaria, Yahya, Isa berjalan ke sana melakukan praktek seperti itu, bertemu dengan pengetahuan konsep pengetahuan bahwa mendapatkan Isa seperti itu caranya. Maryam naik ke sana, ya, kemudian turun lagi ke sini. Ingat, Maryam ini ya, mati dan dilupakan karena dia hanya mengandung Isa. Ini sering saya angkat karena sering jadi pertanyaan. Masih ragu-ragu ini antara Mia dengan dosnya. Alangkah baiknya kalau dia diperlakukan seperti ini, ya. Begitu datang bantuan satu trek dosnya Indomie, kita bilang apa? Ada bantuan mie yang disebut, bukan ada bantuan dos. Ya, maunya seperti ini juga, ya. Jangan disebut. Ini mau saja, isinya mau. Tapi itu butuh pengetahuan, butuh latihan, butuh rahmat supaya kita betul-betul ya dalam keyakinan kita itu tembus kepada sini. Oke, paham ya? Sudah sampai di sini mendekati pohon. Ayat, ada pertanyaan? Ada jadi? Ayat 24. Maryam ayat 24. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Ya, lihat dulu, lihat. Ketika dia sudah mendekati pohon ini dalam keadaan sakit, ya, Jibril berseru dari arah yang rendah, dari tempat yang rendah. Jadi Maryam sudah mendekati pohon, ya. Suara dari tempat yang rendah, dari bawah. Tadi dia bersama Jibril, ya. Begitu dia mengandung Isa, Jibrilnya ada di bawah, duluan ke bawah. Jibrilnya ada di bagian bawah. Nah, lanjut. Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ya. Jadi kalau Isa dan Maryam tinggal di surga, di bawahnya ada
ada sungai. Mengalir sungai-sungai, kamu akan masuk ke dalam surga, mengalir sungai di bawahnya. Sungai itu di bawah surga, bukan sungai di dalam surga, bukan, di bawah surga. Tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai. Untuk bisa masuk ke surga harus lewati sungai. Kalau Adam dan Hawa untuk bisa masuk ke surga harus ketemu ular. Dari mana yang ular ini? Tongkatnya Musa. Tongkatnya Musa itu akan menghapus semua ular-ular yang palsu, memakan semua ular palsu. Itu ularnya Musa. Musa di mana sih ya? Belum pilih. Tapi karena dia membanting tongkatnya ini, menjadikan ular-ularnya Fir'aun itu dimakan oleh ularnya Musa. Apa itu ular palsu? Kalau ini ruh, ini disebut dengan nur. Ya. Demikianlah aku wahyukan kepadamu ruh. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Lalu aku jadikan ruh itu menjadi nur. Dua-duanya cahaya. Dua-duanya adalah lam. Lam itu sama dengan cahaya. Alif, lam, ha. Ruh cahaya, nur cahaya. Hanya beda ya, beda. Ini cahaya asli, ini cahaya terbalik. Ini namanya tanda-tanda. Ini namanya tanda atau ayat ya, atau kitab. Ini namanya hikmah atau Injil atau Taurat, ini kalau kitab. Ini syariat Islam, ini hakikat Islam. Islam itu dirimu sendiri, fitrahmu. Nanti diputar-putar kembali videonya, dilihat lagi, diulang-ulang supaya lebih paham. Kalau satu kali kita lihat ini belum paham, nanti diulang-ulang, diputar-putar lagi. Ya, mengalirlah anak sungai di bawahnya. Ya. Jadi melewati surga, apa ini? Surga melewati sungai, sehingga dalam cerita, saya kasih bayangan dulu. Dalam ceritanya Nabi Musa, supaya kalau kita masuk di Musa nanti kita paham. Dalam ceritanya Nabi Musa, untuk bisa menyelamatkan Musa terhadap kematiannya Fir'aun, terhadap pembunuhannya Fir'aun, ya, menyelamatkan Musa terhadap pembunuhannya Fir'aun, maka ibunya Musa membawa anak ini ke sebuah sungai, lalu dia mengalirkan menghanyutkan di atas sungai sampai masuk ke istana Fir'aun. Ini disebut dengan istana Fir'aun. Istananya ego, istananya aku, ego, saya adalah Tuhan. Untung ada saya. Nah, itu istananya Fir'aun itu yang begitu.
keluar dari istana Firaun. Kalau bukan saya ini, untuk bisa menyelamatkan Musa ini terhadap supaya tidak disembeli oleh Firaun, maka dia mengalirkannya melalui sebuah sungai. Oke, nanti kita lanjutkan itu supaya ada gambaran dulu bahwa ini satu cerita antara Musa dengan Isa, itu satu rangkaian kisah. Masih ada tadi yang baru dibahas ayat 24, coba baca ulang ayat 24. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ya, jangan bersedih hati, sesungguhnya di bawahmu itu ada anak sungai. Oke. Ayat 25. Ayat 25. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ya. Masih ingat makanan Maryam ketika dipelihara oleh Zakaria? Dia mendapat makanan dari surga, makanan langsung dari Allah. Perhatikan, goyang pangkal pohon kurma ke arahmu. Jadi Maryam itu masih ada di atas ya, masih ada di atas sebelum melewati ini. Goyang pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Jadi dikasih ke atas ke arah Maryam. Bagaimana kalau kejadian sebenarnya? Goyang pangkal pohon kurma, niscaya dia akan menggugurkan buahnya yang masak. Harusnya yang kita goyang itu bukan pangkalnya, harusnya yang bagian atas. Ya, itu pun kalau kita bisa goyang, mungkin pohon kurmanya dekat sekali, kita apakah kalau kita bahasa Bugisnya apa itu? Kasih jatuh mangga itu. Ini yang disuruh pangkalnya yang dekat dengan ya, yang bagaimana digoyang itu kalau pangkalnya harusnya di atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya perkataan inilah yang pantas kami ucapkan. Semoga saja Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita dan Allah melimpahkan rahmat untuk kita semua. Demikian kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan atas kepedulian sahabat-sahabat iman terhadap channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.